Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama terima kasih sekali untuk support dari Prodi, khususnya Prodi dan fakultas sudah mengirimkan saya untuk perwakilan dari UMP untuk mengikuti sertifikat di luar negeri, terutama di Universitas Rhode Island ya. USA. Saya cerita Rhode Island dulu. Rhode Island itu daerah negara bagian dari Amerika, tapi Rhode Island itu ada di kayak secara kasarnya ngomong pedalaman gitu ya, bukan pedalaman sih, maksudnya jauh dari kota gitu kan, dan jauh dari public transportasi juga. Jadi tidak ada apa-apa di sana, kalau nggak punya mobil nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi kita di sana hidupnya tergantung sama pihak kampus. Gitu. Mobil kampus. Iya. Kok Malaysia memang. Tapi Malaysia agak mending, ada busnya, ada taksi dan sebagainya. Kalau di sana sama sekali nggak ada. Iya, di sana nggak ada. Jadi Uber di sana ada, tapi mahal banget, dan itu melebihi tiket pesawat. Iya, benar. Dan itu kita nggak berani pakai itu. Nah, untuk di makanan, ya tau lah kalau luar negeri kan nggak ada nasi. Tetapi kita memang tertolong dengan adanya mahasiswa Indonesia yang ada di sana, dan memang sangat sambutannya itu sangat baik gitu. Jadi menolong kita. Mau nggak saya bikinkan nasi goreng gitu. Jadi kita makan nasi goreng di sana cuma sekali selama 2 minggu, dan rasanya enak sih, cuma ya mahal. Jadi satu porsinya itu $15 sekitar itu. Jadi di sana kita itu sekali makan $15. Dikurskan berarti berapa? 15 kali 15, 500 atau 16.000 lah. Iya. Itu sekali makan. Seratusan ribu berarti. Iya, jadi kita mau makan pikir-pikir, tapi porsinya besar memang. Jadi kita yang satu kamar 3 orang, semuanya satu kamar 3 orang. Dan agar kita lebih irit, kita iuran $5 beli satu porsi doang. Jadi satu itu buat 3 bertiga. Iya, itu sekali makan. Dan kita tertolong setiap sarapan di hotel, karena di hotel sudah include sarapan. Tapi ya tahu sendiri sarapannya nggak berubah sama sekali setiap hari, itu aja. Ya, jadi menunya ada ayam, ada roti, nggak ada nasi lah intinya. Jadi kita tertekan di situ juga masalah makanan. Tapi pada saat kita ke kampus, kita memang efeknya kita lebih tertariknya ke kampus. Kalau sudah pulang dari kampus kita bingung lagi gitu. Jadi di kampus itu kita dasarnya kalau Pak Wawan masih nyambung ya kalau untuk tradisional herbal itu. Tapi kalau saya sama Dr. Arum ada sih kita dapat biomedik, tapi dasarnya saja. Sedangkan di sana kita harus bagaimana cara memilih tanaman obat, terus bagaimana cara kita mengekstrak itu mengolah, bagaimana cara kita mendapatkan komponen-komponen dari plant itu. Jadi kayak misal kemarin saya dapat kurkuma itu kita teliti rhizomnya sama leafnya. Jadi kebetulan saya dapat leafnya, terus kita ekstrak dengan air sama aseton. Jadi kita lakukan 2 larutan itu, mana yang antioksidannya lebih besar. Dan ternyata dari daunnya saja yang paling besar itu larutannya dengan air. Jadi kita teruskan lanjutkan dengan sistem HPLC. HPLC Farmasi banget. Iya, HPLC dan Maspek kemarin. Kita pakai Maspek, dan kebetulan kemarin Pak Wawan menginfokan bahwa kita UMP punya alat itu. Iya, tapi untuk alat yang satunya kita nggak punya karena itu alat paling terbaru. Dan hanya URI yang punya. Gitu. Jadi kemarin kita diajarkan pakai alat itu, sistemnya lebih mudah. Kalau misalnya kita pakai yang di Indonesia itu kita masih menghitung manual. Iya, memang masih menghitung. Iya, tapi kalau di sana enggak, kita sistem. Jadi kita main ekstrak aja. Kalau larutannya benar, itu sistem akan merekam dan akan membaca langsung. Dan itu akan terlihat komponen-komponen apa yang terkandung di situ. Gitu. Dan kemarin saya dapatkan dari kurkuma itu, dari rhizom sama leafnya itu antioksidannya besar, paling besar di rhizomnya. Di leafnya ada tapi kecil, terus ada antibiotiknya, terus untuk anti-inflamasi itu juga bagus untuk kurkumanya. Tapi untuk hasil yang lain, karena kita dibagi tim gitu, jadi untuk tim yang lain hasilnya juga bagus. Karena kita itu kemarin ada namanya Titan Arum. Nah,
ikan arung, ada kurkuma, ada food rabbit, kaki rabbit itu. Tanamannya namanya itu. Food rabbit. Terus banyak. Ada di sini nggak food rabbit itu? Kalau food rabbit di Indonesia jarang, tapi kemarin di Tamanmu katanya ada. Nah, pada saat kita trip ke garden Uri, ternyata isi tanamannya itu paling banyak 90% didapat dari Indonesia. Jadi kita hanya punya bahan dasarnya, Tapi kita nggak bisa sama mengolahnya. olahannya. Itu kelemahan Indonesia. Makanya mereka ambil kesempatan itu, dan mereka Januari akan datang ke sini juga, ke Tawangmangu, mau cari tanaman obat lagi, dan akan diteliti lagi di sana. Tanggal 15 Januari mereka ke sini. Berarti mereka hanya bertugas membuat penelitiannya saja ya, Iya. tidak membuat produk. Oh, produk banyak. Dia Mereka juga. punya Bahan bakunya. mereka punya lem dari biotik, ada lem dari apa namanya herbal, tanaman-tanaman itu, dia punya lem dari itu. Oh, berarti dia juga bikin Terus minuman. universitasnya ya. Kalau lem tadi manfaat kesehatannya apa Bu? Lem Kalau herbal. lem itu kan kalau anak-anak pakai lem kan biasanya dia ada yang Oh. jarinya Alergi, buat iritasi. iritasi. Hmm. Itu pakai herbal Alergi. semuanya, jadi Ya. bisa mengantisipasi itu. Jadi semua dibuat dari tanaman. Mereka natural ya. mereka teliti, mereka cari komponen yang ada di situ, terus mereka bikin produk. Minuman ada. Berarti itu dijual bebas atau hanya di lingkupan situ aja? Kalau yang dijual bebas ada beberapa produk, tapi kalau yang dipakai buat sendiri ada juga. Jadi kayak misal bikin teh celup, itu dia dijual bebas. Tapi kalau misal kayak obat topikal, kayak gitu-gitu itu khusus. Jadi kayak obat untuk oles, obat minum gitu. Itu dari herbal misalnya. Itu ada pembelajarannya gimana Bu yang bisa diterapkan? Itu kemarin jujur ya, saya kemarin malah lebih fokusnya bukan ke, ya walaupun saya mengikuti proses, saya harus pakai pakaian lab, saya harus masuk ke laboratorium setiap hari, tapi saya lebih fokus bagaimana cara mengajarnya. Cara mengajarnya dari profesor itu. Aku lebih tertarik yang itu karena di sana itu cara mengajarnya bukan menggurui ya, tapi mengajarkan, maksudnya berbareng. Jadi tidak mengejudge mahasiswa, kok kamu nggak bisa gitu, kok harusnya begini enggak. Tapi di sana bikin, kalau misalnya kita nggak tahu, oh ya sudah, ayo mana yang nggak tahu, gitu. Jadi metodenya lebih discuss berarti lebih discuss dan lebih merangkul. Jadi kayak tidak ada batasan antara aku dosen kamu mahasiswa gitu. Jadi ayo kita belajar bareng. Itu saya lebih menarik dari sebenarnya. Itu pakai ceramah PPT atau enggak Bu? Kalau di sana? PPT juga. PPT-nya itu lebih ke kayak ada beberapa slide yang kosong, dan kita slide kosongnya di situ untuk discuss. Jadi apa yang kamu tahu, terus apa yang belum kamu tahu itu langsung ditulis di situ. Terus ujiannya gimana Bu? Ujiannya untuk mengetahui evaluasi? Kalau ujiannya kita pre dan post lab kita ujian. Pakai apa Jadi Bu? sebelum masuk ke lab sama sesudah tertulis. Iya. Gini. Ditulis. Pakai pulpen gitu. Pakai kertas. Oh. Jadi misalnya gini, hari pertama kita mengekstrak. Kamu tahu nggak ekstrak itu apa, bagaimana caranya gitu, itu pre. Nanti kalau udah kita lab, terus postnya. Itu setiap hari. Dan di akhir, yaitu karena kita tadi kan diberi project, saya dapat kurkuma kan. Nah, laporan akhirnya ya untuk mempresentasikan apa yang kamu dapat dari proses ekstrak, apa yang kamu dapat dari proses HPLC sampai selesai. Nah, itu kita laporkan. Kalau sarannya Bu Ruli yang bisa diaplikasikan di sini apa Bu? Yang mendekati gitu loh Bu. Sebenarnya Sehingga bisa kemarin kita itu- aplikasikan itu. Kemarin itu saya juga agak bangga gitu, karena hanya UMP saja yang punya alat itu. Yang lain nggak ada yang punya. Nah, yang lain itu masih manual, dan mereka bingung. Kita ikut pelatihan di sini dapat teori, dapat prakteknya. Tapi pada saat ke Indonesia mau diaplikasikan di mana? Nggak ada alat. Nah, tapi kan kalau saya ada gitu. Cuma kalau untuk spek yang terakhir, yang sistem yang terakhir itu kita memang nggak punya, jadi nggak bisa diaplikasikan. Yang apanya? Yang alat maspek. Yang alat yang terakhir tadi kan yang Bu. terakhir untuk Deteksi, analisis. terakhir itu langsung di Iya. sini kan kita manual gitu. Jadi
Paling yang itu yang nggak bisa. Kalau awal masih bisa. Kalau Anda mau beli ya bisa. Dan sertifikat yang kita dapat bisa dijadikan lisensi, misalnya dijadikan operator. Oh. Misal saya, Dr. Arum, Pak Wawan bisa jadi operator alat yang di kita. Oh gitu. Alat HPLC atau alat yang lain. Kalau di bisa sini- tuh di terpadu berarti bisa. Iya, Ya terpadu ada. iya katanya ada Pak Wawan. Pak kita tuh punya nggak sih alatnya? Punya Bu, gitu. Tapi yang ini enggak gitu. Jadi kita punya yang lain enggak. Kalau yang di WP siapa yang selama ini Nah, itu mengoperasikan? saya kurang paham. Bojoku enggak? Oh iya. Oh, APLC kan? heeh. Iya, bojoku. Oh iya, Mas Pek ada juga kan? Kalau Mas Rex saya nggak tanya, nggak pernah. Katanya punya dua kata Pak Wawan. Pokoknya di farmasi itu kan memang buat itu ya Bu, menerima sampel-sampel dari iya, luar, betul. iya dari luar. Dikomersilkan ya, ya? akan dikomersilkan sebagai penghasilan masukan ini dan untuk kesejahteraan semuanya sih. Oh gitu. Iya, jadi ada kayak lab penelitian intinya kayak gitu. Iya. Lab penelitian mereka punya kayak gitu. Jadi kayak misalnya diproses di UMP. Mahasiswa Unsur Al Irsyad juga penelitiannya pakai alat di UMP. Di farmasi. Oh. Dan kata profesornya kalau yang punya alatnya berarti hebat katanya. Iya, Tapi kita- berarti itu farmasi. Karena alatnya mahal banget katanya ya. Mbak. Iya, hampir setengah M Iya. lebih. 700-an gitu. Ya, setengah Kayak M lebih lah. UMP itu banyak kok alat-alat hebatnya. Iya. Anestesi aja. ventilator Iya, gitu. Ventilator. Mau disewakan ke siapa ya Pak? Anestesi ya Pak? Dan kemarin dapat tawaran kalau misalnya Iya. ada mau publish mau bawa prosnya boleh, nanti bisa dihubungi lewat email atau mungkin kalau misalnya butuh alat butuh data yang harus menggunakan alat yang terbaru itu boleh nanti data kasar, data mentah dikirimkan ke sana, nanti diolah di sana. Jadi dibuka lah kesempatan untuk kita minta bantuan ke Prof. Namanya jurnal sana apa Bu? Namanya Bu? Jurnalnya siapa? Jurnal di sana. Yang tadi difasilitasi. Urinya. Oh. Kalau di URL-nya. fasilitasi kemarin belum ngomong jurnalnya apa. Cuma lebih baik silakan cari jurnal di Indonesia dulu. Nanti kita komunikasikan lagi. Rhode Island gitu Bu. Banyak katanya yang internasional. Nanti difasilitasi Buruli, alhamdulillah. Ya nanti saya hubungkan dengan. Kapan lagi? Nggak ada tawaran beasiswa gitu. Oh iya, ada tawaran beasiswa dan kebetulan di sana ada doktoral nursing. Oh, Cuma gini, untuk Rhode Island Urinya sendiri itu kita ada 9 Rhode Island. cabang kampus dan itu sendiri-sendiri. Ada yang perikanan, ada yang perikanan. Jadi kotanya nyebar. Nah, sedangkan yang doktoral nursing karena kita fokus ke nursing, Rhode Island. jadi doktoral nursingnya itu ada di kota providernya. Jauh. Lumayan. Rhode Island. 2-3 jam. Jadi kita dapat tawaran S3 di sana. Kalau misalnya kita mau ke sana boleh. Dan kalau bisa di semester 1 jangan bawa keluarga. United. Karena semester 1 itu di URI itu banyak kegiatan sekali gitu yang menguras waktu tenaga dan pikiran. Tapi nanti semester 2 ke sana silakan bawa keluarga ke sini dan nanti anak-anak dapat fasilitas pendidikan. Jadi sekolahnya gratis. Karena URI punya sekolah SD, setara SD, SMP, SMA itu digratiskan untuk anak-anaknya. Suaminya termasuk dapat fasilitas. Iya. Suaminya juga dapat tunjangan gitu. Gimana? Itu kalau beasiswa dari URI ya. Iya. Oh Tapi ini ya. kalau yang lain nggak tahu. Kalau mungkin LPDP URI. atau apa kan tergantung Oh. kerjasamanya. Iya, Rhode Island. Tapi kalau beasiswa dari URI-nya boleh siapa yang mau nanti dihubungkan dengan prof-profnya. Gimana? Kalau di providence-nya itu agak mending, tidak terlalu pedalaman banget. Kalau providence-nya itu di kota. Nah, itu banyak bis, banyak taksi dan sebagainya. Rhode Island gitu di sana ya. Cuma Rhode. kemarin aku nggak kesana masalahnya. Oh, yang pulaunya itu ya berarti ya, Bu? Iya, kalau yang di saya kemarin yang di Rhode Island-nya di Rhode Kingston-nya itu Island. lebih fokus ke farmasi sama biomedik. Oh. Jadi itu sama keperawatan universitasnya beda ya, Bu? Bukan yang itu ya? Beda. Oh. Jadi kita kampusnya itu 9. Bahkan sama grup postal saja kita beda kampus. Kalau grup postal itu samping pantai persis tuh. Kalau saya lebih ke daratannya.
Gitu. Oke. Mungkin gitu aja pengalaman dari saya. Sip. Terima kasih. Assalamualaikum. Inspirasi. Bu, tadi terakhir baru dijelaskan Bu Ruli tadi kan menyampaikan beasiswa di sana, mungkin diceritakan jenengan tinggal di sana itu kalau untuk orang Indonesia kira-kira nyaman boten. Oh iya. Itu kan harus diceritakan biar nggak kaget nanti. Mungkin kalau makanan di sana tahu lah ya, nggak ada nasi, siap-siap aja nggak makan nasi. Kecuali kita beli beras kita masak sendiri. Tapi memang beras di sana beda. Berasnya itu panjang-panjang. Kayak Thailand. Iya, kayak beras Thailand benar. Itu berasnya kalau mau masak sendiri silakan. Ada berasnya gitu. Terus untuk ya kalau untuk biaya hidup tinggi sekali di sana. Tinggi banget. Dan mungkin sesuai dengan beasiswanya. Iya. Nanti mungkin dari urinya dijelaskan kan itu jangan anak dan suami ada. Masjid tempat ibadah Bu. Nah, tempat ibadah kalau di area URI kampusnya ada sendiri karena di URI itu ada Islamic Center, ada Christian Center, ada Hindu Center kayak gitu. Jadi setiap agama itu ada centernya. Jadi kalau kita mau misalnya Jumatan ya ke masjid itu, ke wilayah Islamic Center itu. Lebih baik ya Bu. Kita ketemu orang-orang Islam lainnya, misalnya dari Afrika, dari apa kita ketemu di sini. Itu kalau untuk belanja banyak. Dan di sana kebanyakan barangnya itu asli semua. Jadi nggak ada KW. Kayak misal Gucci, Chanel, Gucci. Siap-siap saya Pak Bali ya Pak. Iya. Terus orangnya ramah-ramah. Jadi ada yang ngajak senyum dulu, ada yang enggak gitu. Iya. Jadi tergantung kita. Tapi kalau kita kan biasanya senyum kalau ketemu orang nggak kenal pun mari gitu kan. Iya. Kita jangan seperti itu, jangan terlalu lebih seperti itu karena mereka akan aneh. Iya. Jadi kayak pengalaman pribadi saja. Kayak saya sama teman lagi belanja misalnya lagi ke mall, lagi lihat-lihat terus saya misalnya ada orang di dekatnya terus saya permisi. Apa sih ini misalnya gitu loh. Jadi kita pun excuse me gitu dia minggir sendiri. Gak usah mukanya gak usah dicengir-cengir gak usah. Oh gitu ya. Ya cukup gak excuse me. Langsung dia menyingkir. Iya. Kalau kita kan permisi ibu, sambil ketawa ya. Itu di sana nggak Aneh kayak gitu ya. aneh. Kecuali sana yang senyum duluan kita senyum. Tapi kita di sana terkenal Indonesia itu ramah. Oh iya. Tahu Jokowi berarti Bu, sana tahu Pak Jokowi berarti. Tahu lah. Oh iya. Kemarin ditanyain G20. Wah, iya. Indonesia itu hebat gitu. Ngeri itu. Jadi Prof Brook itu kan yang punya yayasan URI-nya, dia direkturnya. Jadi dia bisa bahasa Indonesia. Jadi pada saat dia visit beliau Bahasa Indonesia. pakai bahasa Indonesia dan menyampaikan saya senang sekali kedatangan dosen-dosen dari Indonesia. Gitu. Dan kalau bisa nanti berkelanjutan. Jadi URI nanti setiap tahun akan mengajukan terus. Monggo yang mau berminat ke URI silakan, kalau saya sudah nggak berminat ke URI. Pesan pertama nggak menggoda Pak. Kita pasti meninggalkan keluarga. Iya, pertama itu. Yang kedua, saya nggak cocok makanannya. Oh. Dan jangan cari toilet yang ada sampah Airnya. sampahnya. Ya pasti harus bawa ini. Iya. Oh Iya, gitu. betul. Oh sama kayak Singapura ya mono. Harus bawa botol aqua. Iya. Tapi kalau Hanya pakai tisu aja. selagi kita transit di Incheon di Korea, itu Incheon. toiletnya itu ada yang semprotan ada. Ada, ada. Ada semprotannya pas Pesawat. pas transit kita ke toilet ada. Tapi kalau sudah di bandara di Amerikanya, di Bostonnya itu nggak ada. Di hotel pun nggak ada, di tempat umum nggak ada. Mandinya Mandi ya pakai air Bu. Mandi iya shower. Shower bukan bak. Nggak ada yang biar di sana. Yang pernah sakit di Thailand kayak gitu. Ke Thailand pas lagi menstruasi kan rempong banget kan karena airnya cuma kayak gini. Di Thailand nggak ada juga ya. Nggak ada. Terus makanan aku juga nggak cocok dengan makanan suatu daerah. Jadi selama di Thailand aku hanya makan salad. Selama 10 hari di sana hanya makan salad. Nggak bisa makan yang yang lain-lain. lain-lainnya. Apalagi di Thailand sekarang kan yang namanya makanan halal itu sudah mulai jarang. Iya, katanya dulu ada yang tempat toko yang khusus halal, sekarang udah jarang banget. Jadi termasuk nasi yang instan itu kita harus lihat dulu halal gitu kan. Kalau di Thailand. Kalau di URI itu karena hampir 70%, 60-70% itu muslim.
muslim. Oh. Iya, Muslim jadi sana. di kantinnya itu Lebih enak besar. berarti. Jadi di kantinnya itu are you muslim, jadi ditanya dulu. Iya. Oh. Kalau misalnya iya, dia akan tunjukkan makanan yang buat Halal muslim. food. Mm-mm. Ya. Gitu. Jadi di pesawat pun sama. Mm-mm. Jadi kita diprioritaskan. Kalau yang muslim dia akan Berapa di jam Bu pesawatnya Bu? Kita dari Jakarta ke Korea. Incheon ke Korea 5 jam, 5 sampai 6 jam. Terus Dari Korea ke Bostonnya sekitar 13 jam. Ngeri itu. Nah, itu. Aduh. Dan setiap mau masuk ke Boston itu ada turbulensi yang Waduh, wis dasar. itu. Nah, di situ kita sudah istighfar. Sudah asuransi sudah tanda tangan gitu kan. Lumayan kita Takut dapat saya 2 kalau naik miliar. pesawat. Asuransinya 2M loh kita loh. Oh iya tahu Bu. Iya, Pesawatnya apa sih? Hah? Pesawatnya apa? Kita pakai Korean. Oh. Korea dari ini ke Korean Incheon katanya Airlines, Korea. Jakarta. Ke sana juga Korea lagi. Iya. Oh. Ada Ada. yang jadi kita pisah-pisah, Bu. Jadi ada yang dari transit di Korea, ada yang lewat Doha. Iya. Dia pakai Qatar Airlines. Oh. Kalau Qatar Airlines kan kebanyakan muslim ya. Iya. Jadi Iya. enak gitu. Mm-mm. Tapi sama sih, walaupun pakai Qatar mau pakai Korea. Korean, itu kalau udah masuk ke Amerikanya, turbulensinya udah kita udah Pasti ya Bu. asinan Ini gitu. Airbus atau bukan pesawatnya? Airbus. Pasti Iya. pasti Airbus. Iya. Bahaya. Oh, atau semua ke sana Airbus. Jadi pakai Bahaya. 343. Iya. 343 tuh biasanya kan kalau Airbus kayak gitu kan nggak terlalu terasa Oh ya. gitu. Wah, itu kerasa banget, Itu kerasa kerasa kita banget. yasinan. Yasinan. Wis. Nanti aku dicerita. Bu, lah di Korea itu jenengan berapa jam Bu? Di sana transitnya nunggunya atau nginep? Nah iya, ini juga apa? Ada apa yang Ibu, ini lagi sharing Bu. Iya, Bu Umi belum sharing di sana ngapain, Bu? Lagi perlu Bu. Lagi sharing ini lagi ngapain di sana, makannya apa kayak gitu. Oh, ini pulang. Ampun Bu, kan saya dulu cuma 2 minggu. Oh, 2 minggu ya? Oke, Ibu 3 minggu nggih. Nggih. Alhamdulillah 2 minggu Bu udah Saya balik. masih ngantuk tapi pakil. Masih jet lag. Iya, karena saya 12 jam selisihnya. Jadi di Iya, sini 12 jam, 7 ya. pagi, di sana Sana 7 jam 7 malam. malam. Betul. Jadi kita penyesuaian pola tidur sekitar 1 minggu. Oh, Heeh. Jadi kita sampai sana harusnya melek, kita tidur gitu. Dan itu selama seminggu. Pun pulangnya kemarin saya di sini juga kenapa saya nggak mampus karena saya penyesuaian pola tidur. Itu pagi-pagi jam 8 ngantuk banget. Wah. Karena Tapi, biasa di sana jam 8 malam. Jam 8 malam aku melek. Oh iya benar Bu. Nah itu ya Allah merubahnya sangat Iya. susah. Ini juga masih sih Iya. sebenarnya, tapi masih mending lah. Karena 12 jam ya, betul-betul kebalik ya. Mungkin di bawahnya kita persis ya. Iya. Nah, Jadi secara bumi ya. titiknya titik Berapa derajat di sana, persis. Dek? min ada pernah min 4 Bu. Saya paling 2 derajat. Oh. 2 derajatnya celana panjangnya 2, terno, baju atasnya 4. Waduh, ya Allah. Kayaknya kamu bawa sekoper orang cukup. Tapi cukup loh. Cukup ditetel. Sampai min 4 di sana. Jadi kayak buka kulkas Bu. waktu Nutup kita keluar. nutup koper sampai di dipaksa pokoknya